Pengertian sastra. Sastra merupakan bagian dari kesenian yang dapat memberikan kesenangan, hiburan, kebahagiaan pada diri manusia. Manusia selalu ingin menikmati keindahan yang pernah dirasakannya dengan mewujudkan keindahan itu dalam bentuk seperti seni tari yang mewujudkan keindahan gerak tubuh manusia, seni rupa yang mewujudkan keindahan bentuk benda dan susunannya, dan seni sastra yang mewujudkan keindahan dalam bentuk bahasa. Dalam sastra, unsur perasaan lebih tinggi. Sastra berhubungan dengan penciptaan dan ungkapan pribadi. Jiwa sastra berupa pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Sebuah karya sastra akan menjadikan pembacanya lebih kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Hati akan bergetar dan jiwa akan diliputi kesegaran. Keindahan sastra terletak pada pengelolaan bahan pokoknya melalui bahasa. Bahasa sastra mempunyai ciri khas yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Misalnya dalam bahasa sehari-hari, orang akan berkata, hari sudah senja. Akan tetapi sastrawan mungkin akan mengatakan, matahari tenggelam di balik bukit-bukit. Nilai sastra bagi anak. Sastra dapat mengembangkan wawasan anak menjadi perilaku insani. Melalui karya sastra yang luas dapat membuat anak mengerti dunia. Anak dapat membayangkan dan merasakan keindahan serta anak dapat merasakan kesadaran mengenai kehidupan orang lain, bahkan bangsa lain sekalipun. Sastra mengembangkan imajinasi anak untuk memikirkan alam, insan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. Sastra dapat memberikan pengalaman seolah-olah si anak sendiri yang mengalaminya, seperti petualangan, perjuangan dalam menghadapi rintangan. Bagi seorang calon pendidik di kelas rendah, sangatlah penting mengetahui nilai-nilai apa saja yang akan diberikan pada anak lewat karya sastra. Pembelajaran sastra bagi pendidikan anak-anak SD. Karya sastra merupakan pembelajaran yang cocok untuk diberikan, karena telah diketahui oleh kita bahwa dengan membaca karya sastra, hati kita merasakan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Selain itu, karya sastra juga memberikan nilai-nilai pengetahuan lainnya yang belum diketahui oleh anak-anak, seperti pengetahuan bagaimana sebaiknya mereka berinteraksi dengan sesama. 1. Membantu perkembangan bahasa anak. Melalui menyimak atau membaca karya sastra, secara sadar ataupun tidak sadar, pemerolehan bahasa anak akan meningkat. Bertambahnya kosakata, maka akan meningkatkan pula keterampilan bahasa anak. 2. Membantu perkembangan kognitif siswa. Sastra mempunyai hubungan erat dengan penalaran dan pikiran anak-anak. Semakin anak terampil berbahasa, maka akan semakin terampil pula mereka berpikir. Penalaran yang dikembangkan melalui media sastra antara lain membandingkan, mengklasifikasikan, menghipotesis, merangkum, mengkritik, dan menerapkan. 3. Perkembangan kepribadian. Sastra mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Tokoh-tokoh dalam karya sastra secara tidak sadar akan mendorong atau mempengaruhi anak-anak mengendalikan berbagai emosi. Misalnya, benci, cemas, takut, bangga, angkuh, sombong, dan lainnya. Di sini guru harus pintar-pintar memilih bacaan untuk anak yang di dalamnya terdapat pesan, kesan moral bagi anak. 4. Perkembangan sosial. Istilah bersosialisasi mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak-anak dalam membentuk perilaku, norma-norma, motivasi yang selalu dipantau serta dinilai oleh keluarga dan kelompok budaya mereka. Pentingnya pembelajaran sastra bagi anak SD. 1. Sastra menunjukkan kebenaran hidup. 2. Sastra untuk memperkaya rohani. 3. Sastra melampaui batas bangsa dan zaman. 4. Sastra memiliki santun berbahasa. 5. Sastra menjadikan manusia berbudaya. Tahap-tahap pembelajaran sastra di sekolah dasar. 1. Tahap penikmatan. Tahap ini diawali sejak anak umur 3-7 tahun. Anak sekolah dasar diajak menikmati atau mendengarkan cerita, puisi, syair, lagu, drama anak-anak. Dengan menyimak dan menonton, maka akan timbul rasa senang, gembira, puas pada diri siswa perlahan-lahan, sehingga akan timbul rasa cinta dan rindu terhadap karya sastra. 2. Tahap penghargaan. Pada tahap ini, anak diajak setengah aktif. Bagaimana menimbulkan rasa kekaguman, misalnya menayangkan tentang tokoh yang menjadi idola atau sebaliknya.
Pemberian rasa pujian bila anak dapat menjawab pertanyaan yang berupa umpan balik dari karya sastra yang baru dinikmatinya, maka akan muncul rasa ingin ikut memiliki atau menguasai hasil karya tersebut, sehingga muncul rasa penghargaan terhadap karya sastra. 3. Tahap pemahaman. Pemahaman ini ditekankan pada pemahaman unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Misalnya diberikan pertanyaan siapa tokoh yang baik dan yang jahat, di mana peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya guna mengukur tingkat pemahaman anak tentang sastra yang dibacakan. 4. Tahap penghayatan. Pada tahap ini siswa diajak menganalisis tema dan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut, mengkritik, membandingkan antara satu karya dengan karya yang lain. 5. Tahap implikasi. Tahap implikasi yaitu tahap di mana anak diberikan kesempatan mengimplikasikan kreativitas dalam bidang sastra sesuai dengan minatnya masing-masing, seperti yang suka puisi dibentuk kelompok puisi, yang suka drama dibuat sanggar, yang suka fiksi maupun cerpen diberikan pembinaan atau bentuk ekstrakurikuler. Bentuk-bentuk sastra anak. 1. Sastra anak SD kelas rendah. Sastra anak SD kelas rendah terdiri atas berbagai genre atau tipe dan dapat berbentuk lisan atau tulisan. Tipenya berbeda mulai dari lagu-lagu Nina Bobo, syair lagu anak, tembang dolanan, permainan huruf, buku bergambar, sampai cerita petualangan. A. Syair lagu nyanyian anak. Syair lagu atau tembang tidak lain adalah puisi. Puisi yang dilakukan ini mengandung karya seni atau berbagai unsur keindahannya yang menggunakan bahasa sebagai media. Keindahan bahasa puisi lagu, juga lagu-lagu anak dan tembang dolanan dirasakan melalui permainan bahasa seperti paralisme dan perulangan, baik berupa pengulangan bunyi maupun kata. B. Puisi tembang dolanan. Puisi tembang dolanan mengandung makna yang berkaitan dengan adat istiadat, budi pekerti, sopan santun, moral, serta unsur kejenakan yang terkait dengan kondisi masyarakat setempat. C. Cerita lisan. Budaya bercerita kepada anak merupakan budaya yang universal, yaitu budaya yang turun-temurun dari cerita yang diberikan. Si anak dapat memperoleh berbagai pendidikan seperti sikap, moral, perbuatan baik dan buruk. Maka dari itu, guru harus mampu memilih cerita yang mengandung pesan, moral, disiplin, dan dikemas dalam cerita anak sebisa mungkin menarik. 2. Sastra anak SD kelas tinggi. Sastra anak SD kelas tinggi dimaksud adalah jenis-jenis karya sastra yang baik untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Adapun jenisnya, cerita fiksi. Fiksi anak mencakup beberapa aspek antara lain emosi, moral, perasaan, dan pikiran yang dapat dipahami oleh anak-anak usia SD. Jenis-jenis fiksi antara lain novel dan cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, fiksi historis, komik sastra anak.